melawai. Saudara, pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan pendidikan dengan program sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Lalu, mampukah sekolah rakyat memutus rantai kemiskinan atau hanya menjadi program pendidikan baru? Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Berbekal amanat konstitusi ini, pemerintah meluncurkan program sekolah rakyat melalui Kementerian Sosial dengan harapan pendidikan dapat menjadi jalan pemutus rantai kemiskinan. Hal ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan sekolah rakyat menunjuk Kementerian Sosial sebagai pelaksana demi mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah. Peserta sekolah rakyat dipilih berdasarkan data tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Presiden Prabowo pun telah meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten kota di Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin ekstrim yang mencapai 2,38 juta orang, penerima manfaat sekolah rakyat baru sekitar 15.000 siswa. Pemerintah pun menargetkan kapasitas meningkat hingga 400.000 siswa. Terkait hal ini, Indra Karismiaji, pemerhati pendidikan, menilai upaya pemerintah cukup baik, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Gagasan mendirikan sekolah rakyat memiliki tujuan yang baik. Bicara tentang sekolah rakyat tidak boleh hanya berhenti pada pertanyaan apakah ini akan membantu anak miskin. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah sekolah rakyat memperkuat sistem pendidikan nasional atau justru menambah fragmentasi baru? Pandangan serupa juga disampaikan Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Menurutnya, konsep pendidikan berasrama perlu disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan kondisi psikologis anak. Tapi mereka sekolah juga nggak apa, tapi mereka mau cari uang. Nah ini kan harusnya memang ada bentuk-bentuk ya, kayak misalnya kalau di itu PKBM aja gitu, pendidikan berbasis masyarakat itu gitu ya. Ketua Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh menilai konsep sekolah berasrama justru dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif sekaligus membangun karakter peserta didik. Berasrama itu salah satu tujuannya adalah mengisolasi dari kegiatan-kegiatan negatif sekaligus juga membentuk karakter baru yang selama ini mereka bisa jadi lingkungannya tidak mendukung untuk itu. Pembangunan sekolah rakyat tahap 2 telah mencapai 71,13% di 93 lokasi. Dan 12 lokasi telah menembus progres di atas 80% dan masuk kategori zona hijau percepatan. Meski pembangunan fisik terus berjalan, masih terdapat sejumlah pertanyaan mengenai kesiapan kurikulum hingga pola pembelajaran. Kementerian Sosial menerangkan bahwa pelibatan berbagai lembaga dalam program sekolah rakyat bertujuan membangun karakter siswa. Nanti setelah ada skema ya antara Mabes TNI dengan Kemensos di bawah Kemenhan, itu nanti rencananya di setiap sekolah rakyat akan ada 5 taruna. 5 taruna yang akan membimbing baik siswa maupun guru-gurunya dalam masalah kerapian. Sementara itu, pengamat sosial Universitas Indonesia, Rizalwan Lubis menilai tantangan sekolah rakyat bukan hanya membangun fasilitas, tapi juga memastikan kurikulum mampu menjawab kebutuhan siswa dari keluarga prasejahtera. Nah, jadi saya kira ini yang harus jadi perhatian ya. Jadi dalam jangka panjang ya pendidikan memang dibutuhkan, tapi jangan sampai kemudian di dalam jangka pendek kebutuhan keluarga, kebutuhan si siswa sendiri untuk melihat realitas sosial itu ditutupin gitu ya. Catatan serupa juga menjadi perhatian DPR. Komisi 8 yang membidangi urusan sosial menilai pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum program ini diperluas. Jadi kami dari Komisi 8 pernah mengunjungi sekolah rakyat dari Sabang sampai dengan Merauke yang ternyata treatmentnya berbeda-beda. Yang menurut hemat kami harus ada terapi-terapi perbaikan dari sisi kenyamanan dari setiap suatu sekolah rakyat yang memang diinginkan. Siapa yang tak ingin bersekolah, menggapai mimpi dengan penuh harapan, bila pendidikan jadi penentu arah, semoga kemiskinan tak lagi diwariskan.
Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.